Halo Bu Nita Yulia, apakah hadir Bu Nita? Persamaan M ini apa? Oke, Cika Amalia Sabira. Silakan Cika. Izin jawab Bu, jadi yang M itu maksudnya ekspansi isentropik Bu. Untuk nyari M itu ada rumusnya Bu, yang M sama dengan apa sih yang ke bawah itu Bu? Aku bilang Gama. Y dikurang 1 per Y. Jadi si Y-nya itu nilai dari CP per CV. CP per CF. CP-nya itu dari gasnya biasanya tuh berupa gas ideal 2 atom gitu. Kayak biasanya CP sama dengan 7 per 2 R dengan nilai CV-nya 5 per 2 R. Oke, betul ya. Terima kasih ya Cika Amalia ya. Yang dimaksud Cika adalah Gama ya. Yang Y seperti Y itu ya. Iya Bu. Oke, terima kasih ya Cika ya. Jadi M ini adalah ekspansi isentropik ya. Dengan persamaannya itu adalah CP per CV. Tadi sudah disebutkan sama Cika, CP-nya itu adalah 7 per 2R, sedangkan CV adalah 5 per 2R, gitu ya. Nah, untuk yang ROPE ya, ROPE ini coba kalian sambil catat gitu ya. ROPE ini merupakan rasio tekanan efektif ya terhadap efisiensi isentropik gitu. Ini biasanya sudah diketahui di apa namanya case ya dalam soal atau nanti dihitung gitu untuk ROPE. Nah, kemudian lanjut ke persamaan 6.7 ya. Nah, persamaan 6.8, oke. Nah, persamaan 6.8. Nah, efisiensi siklus keseluruhan ini juga dinyatakan sebagai fungsi efisiensi internal dari kompresor gitu. Dari persamaan 6.4 dan 6.5. Mana 6.4 dan 6.5 ini ya. Nah, kemudian bisa di plotting ya untuk persamaannya sehingga menghasilkan 1 min 1 per ρP dikalikan dengan alfa min ρP. Ya, ini alfa, ada alfa juga nih karena di bukunya ini belum ada keterangan gitu ya. Coba sambil dicatat juga. Alfa ini yang dimaksud adalah rasio kerja bersih terhadap kerja kompresor gitu ya. Itu adalah alfa, rasio kerja bersih terhadap kerja kompresor. Nah, ini biasanya nanti dicari juga di dalam case soal gitu ya. Kemudian dibagi dengan efisiensi kompresor dikalikan K1 min 1 dikurangi ρP plus 1 gitu ya. Nah, K1 ini itu bisa dicari dengan membagikan antara T3 dibagi dengan T1 ya. Gitu. Nah, ini untuk persamaan alfa tadi ya. Untuk mencarinya adalah menggunakan persamaan tertera gitu ya. Lalu efisiensi siklus ini dipengaruhi oleh beberapa parameter ya. Yang pertama adalah perbedaan temperatur maksimum atau temperatur ratio T3 per T1 sama seperti perhitungan kemarin ya. Kemudian perbedaan tekanan atau pressure ratio P2 per P1, efisiensi kompresor dan juga efisiensi turbin. Seperti itu. Nah, ini langsung saja ya untuk mencoba case ya contoh soal 6.1 ya. Bentar.
Nah, ini sudah terlihat ya, PowerPoint-nya saya tadi sempat memindahkan dari handbook ke PowerPoint, karena ada beberapa latihan soal ya. Untuk soal yang pertama nih ya, 6 titik, sebentar, 6.2 ya, sorry ya, karena 6.1 kemarin kalian sudah mencari ya, hit rate ya, dan lain-lain, efisiensi siklus. Nah, sekarang ke 6.2 kalian sambil coba buka ya. Nah, di sini ada sebuah turbin gas ya, beroperasi dengan kondisi masuk 25 derajat Celcius dan 1 bar ya. Sebentar. Lalu kompresi dilaksanakan dengan rasio tekanan sebesar 10, temperatur gas keluar ruang bakar adalah 900 derajat Celcius, gas keluar ruang bakar kemudian diekspansikan dalam expander hingga 1 bar. Nah, basis udara masuknya 100 mol per S, fluida kerja yang digunakan adalah udara yang dapat dianggap gas ideal dengan CP per CV 1,4, CP udaranya 29 Joule per mol A ya. Lalu pertanyaan adalah, hitunglah efisiensi turbin turbin gas pada kasus berikut ya. Untuk pertanyaan A, ini sebetulnya sudah kalian jawab kemarin. Nah, contoh soal yang case 6.2 ini, itu adalah berapa ya efisiensi turbin ya. Turbin ini bekerja dengan efisiensi, isentropiknya itu diketahui 90% dan kompresor, dengan efisiensi isentropik 85%. Nah, ini coba saya ganti ya, karena supaya berbeda dengan contoh soal, tadi saya sudah, apa namanya, mencoba menuliskan di sini karena memang baru saya coba tadi ya. Ini saya ganti untuk efisiensi isentropiknya diketahui misalkan 100% dan, efisiensi isentropik dari turbinnya 90%, lalu efisiensi isentropik kompresornya adalah 100% juga. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya ya? Coba, kita analisis dulu dari soalnya ya. Turbin gas beroperasi dengan kondisi masuk 25 derajat Celcius, itu adalah apa? 25 derajat Celcius itu apa? Coba kita tuliskan diketahuinya dulu ya. Sebagai apa nih yang di 25 derajat Celcius? Silakan ya kalau ada yang mau menjawab, langsung saja open mic ya. Coba bantu saya untuk, apa namanya, menuliskan, analisis soal pertamanya ya, diketahui ini apa nih? T1 Bu. T1 ya. T1 25 derajat Celcius. Ini suara siapa ya tadi ya? Sri Bu. Sri, oke, terima kasih Sri. Kemudian 1 bar ini adalah apa? Iya Bu, tekanan. Bahan, oke. Maksudnya 1 bar ya, lalu, kompresi dilaksanakan dengan rasio tekanan sebesar 10. Ini apa? Rasio tekanan.
Rasio tekanan sebesar 10 ini adalah apa? Saya karena nggak bisa sambil melihat yang resign. Membanding tekanannya, Bu. Kayak simbolnya apa? Merdiansyah. RP ya? Ya, RP ya, 10. Lalu temperatur gas keluar ruang bakar adalah 900 derajat Celcius. Ini adalah apa? 900 derajat Celcius. Ketiga. Siapa ini? Seribu 173,15 ya. Kemudian apalagi gas keluar ruang bakar kemudian diekspansikan dalam expander hingga 1 bar. Diekspansikan dalam expander berarti P berapa? Gas keluar ruang bakar. P berapa 3. ini? 3. 3 apa 4? P3, Bu. P3. Iya, P3. P3 atau P4? P3 atau P4 nih? P3 ya, 1 bar. Lalu apalagi nih? Basis udara masuk adalah 100 mol per S ya. Kemudian untuk CP per CV-nya adalah 1,41 ya. Tadi yang disebutkan oleh Cika ya. Untuk CP udaranya lalu bagaimana caranya? Yang pertama sama ya, seperti yang tertera di dalam apa namanya contoh soal. Pertama cari dulu K1 ya. K1 tadi sudah ada apa namanya persamaannya T3 dibagi T1 ya. 3,93 lalu rho P ini adalah apa tadi rho P? Rasio tekanan efektif ya terhadap efisiensi isentropisnya itu adalah RP pangkat M itu adalah 10 pangkat 0,291. 0,291 ini adalah dari 0,4 dibagi 0,4 dibagi 1,4 ya. 0,4 nya adalah 1,4 dikurangi 1 gitu. Lalu alfa ya. Alfa ini merupakan rasio kerja bersih terhadap kerja kompresor ya. Dengan menggunakan persamaan yang sudah ditetapkan tadi. Tapi di sini ada perbedaan ya. Tadi saya bilang jika efisiensi isentropik dari turbin itu adalah 100%, sedangkan efisiensi isentropik dari kompresornya 100% juga, berapa gitu. Jadi perbedaannya di sini ya. Saya sambil tuliskan. Apakah terlihat? Ini saya sudah slideshow belum? Ya ini tulisan saya tadi ya. Nah untuk efisiensi dari turbinnya itu adalah 100%, maka dikali 1, efisiensi kompresornya 1 ya, sehingga menghasilkan alfa 3,93. Lalu berapa efisiensi siklusnya? Tadi menggunakan persamaan 6,8 ya, tinggal dimasukkan, sehingga menghasilkan efisiensi siklusnya itu adalah 11%.
Nah, dari efisiensi siklus yang dihasilkan, menurut rekan-rekan nih apakah baik atau buruk? 11%. Baik atau buruk ya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Kalau misalkan baik kenapa? Kalau buruk kenapa? Yang dicari ini kan adalah efisiensi turbin gasnya ya, atau efisiensi siklus. Dengan efisiensi isentropik turbin dan kompresor yang sudah ditentukan tadi 100% ya. Itu coba saya sambil jelaskan ini ya. Kembali lagi ke slide sebelumnya. Ya di sini kan diketahui di case yang B ya, turbin gas ini kan bekerja dengan efisiensi isentropik 90% dan efisiensi isentropik kompresornya adalah 85%. Kenapa gitu? Kenapa 90% gitu? Karena di dalam gas nyata ya, ternyata ada beberapa salah satu penyebab ya, penyebab atau salah satu faktor yang menunjukkan bahwa efisiensi dari turbin ini jelek gitu ya atau buruk ya. Salah satunya adalah ketika adanya kebocoran fluida misalkan. Kemudian yang kedua adanya perpindahan panas yang keluar dari turbin. Tuh. Lalu ada juga misalkan ada turbulensi gitu ya di dalam desainnya dan juga yang terakhir gesekan fluida di dalam turbin yang menghasilkan panas dan loss dari tekanannya seperti itu. Maka setelah dihitung ya dengan efisiensi isentropik dari turbin dan kompresor masing-masing, ternyata efisiensinya itu hanya 11%. Nah, itu adalah beberapa contoh gitu ya yang menyebabkan efisiensi dari turbin ini buruk seperti itu. Jadi 11% ini merupakan efisiensi turbin gas yang bisa dikatakan buruk gitu ya, walaupun efisiensi isentropiknya itu tinggi ya, efisiensi isentropik dari turbin dan kompresornya itu tinggi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya coba kalian kerjakan sama seperti case yang tadi, tetapi ini ya, lanjutkan ya, ketika efisiensi kompresornya 100% dan efisiensi turbinnya 80%, ini menghasilkan efisiensi turbin gas berapa sih efisiensi siklusnya gitu ya. Kemudian untuk yang 3 dan 4 juga sama ya. Jadi 2, 3, 4 ini coba kalian kerjakan ya. Seperti biasa, seperti Prof. Heri ya. Seperti Pak Heri mengajar sebelumnya, coba kalian sambil tulis. Kemudian apakah nanti akan dijadikan tugas juga nih ya? Coba saya tanya Pak Hanif ya. Pak Hanif, bagaimana ya Pak? Boleh Bu, nanti kalau
kita di akhir bisa kita coba buka untuk di-submit agar nantinya jadi bahan resensi juga, karena kan ini mungkin banyak yang hadir tapi tidak aktif ya. Harapannya bisa teman-teman yang lain bisa ikut aktif, menjawab kalau ditanya gitu ya. Oke, ya baik Pak. Nah, coba rekan-rekan cari dulu ya untuk case 2, 3, dan 4 sama seperti tadi ya. Ini terlalu gampang ya. Iya kan gampang ya? Coba coba ya rekan-rekan ya. Coba kalian tulis ini hanya diganti efisiensinya gitu ya. Terlalu mudah nih ya soalnya ya. Atau sulit? Oke. Coba untuk yang nomor 2 kalian kerjakan dulu ya, nanti saya ingin tahu, bolehlah dikirim di grup ya, sama seperti Pak Heri kemarin. Nanti salah satu yang mengirim bisa menjelaskan nih. Coba saya ingin dengar rekan-rekan nih ya, 2022. Dan mungkin sebagian ada 2021 juga ya. Silakan yang dikirim ke grup untuk nomor 2 saja ya, untuk mempercepat waktu juga karena setelah ini ada penjelasan mengenai, variasi tekanan dan suhu. Jadi saya beri waktu sampai 8.10 ya, cukup ya? Untuk nomor 2 saja ya?
Ibu yang dikerjakan nomor 2 aja kan, Bu? Iya betul, Sri ya ini ya, Rara Sri ya? Iya nomor 2 saja, nanti untuk nomor 3-nya kalian langsung saja ini ya, ditulis di tugas. Jangan lupa nomor 1-nya juga ditulis tetap ya, sama seperti kemarin, nanti di-submit dan kemudian nanti ada dari Pak Hanif juga ya, bahan tugasnya. Ini ada yang sudah masuk ya, jawabannya ya, Sri Okta ya. Oke, cuma 6 menit ngerjainnya, Sri Okta. Oke, sekarang 8.07, boleh silakan coba Sri Okta bisa menjelaskan ke rekan-rekan jawabannya? Ya, Bu. Jadi tadi kan udah Mhm. diketahui untuk T1, P1, RP, T3, P3, N udara, CP per CV, sama CP udaranya. Terus dari soal kan diketahui juga kalau si efisiensi kompresor kan 100% sama efisiensi turbinnya 80%. Untuk NTS itu 100%, terus yang efisiensi turbinnya itu merupakan NCS. Jadi dimasukkan aja ke rumusnya. Tadi kalau untuk perhitungan K1 sama PP itu sama dengan yang di PPT yang Ibu tunjukkan tadi. Terus untuk menghitung nilai alfanya itu kita tinggal ganti di bagian efisiensi kompresor sama si turbinnya. Jadi K1-nya kan udah diketahui 3,93. Terus NT-nya kan 100% atau menjadi 100 dibagi 100, terus NC-nya itu 0,8, tinggal dikalikan hasilnya 3,14. Terus kita cari efisiensinya NCY pakai rumus yang tadi 1/1 per PP dikali alfa dikurang PP per NC dalam kurung K1 kurang 1 dikurang PP tambah 1. Kita masukkan aja dari K1, PP sama alfa dari yang udah kita dapat tadi dihitung hasilnya 0,41 atau 41%. 1% ya? Oke, coba saya mau tanya dulu, PP itu apa tadi? Sari? Lambangnya seperti rho itu ya? Jadi saya bilangnya rope. Tadi rope apa ya? Saya bilang apa rope? Rope itu apa? Itu rekan lain kalau ada yang mau bantu menjawab silakan ya. Rope ini adalah apa? Ada yang mencatat? Ayo, kenapa diem ya? Bukan pembanding tekanannya ya, Bu? Itu RP ya? RP atau compressor ratio ya? Itu RP ya? Rho P sama dengan RP pangkat M. Nah, RP ini adalah rasio tekanan yang nantinya di beberapa contoh soal yang akan dilanjutkan nanti, ini akan dicoba-coba ya dengan beberapa variasi RP gitu. Jadi jangan balik Rho P dengan RP. Rho P itu adalah rasio tekanan efektif terhadap efisiensi isentropik. Kalau RP adalah pembanding tekanan saja gitu ya. Gitu ya. Oke, terima kasih Sri ya, dari Okta. Saya lanjutkan ke
contoh soal variasi LP dan temperatur ya, RT1. Oke, maaf salah share. Baik, ini lanjut ya untuk contoh soal berikutnya mengenai variasi ya, variasi dari tekanan. Nah, ini bisa kalian lihat di halaman 131 pada handbook yang sudah di-share oleh Pak Hanif ya, 6.3. Di sini ada soal, yaitu sebuah turbin gas beroperasi dengan kondisi masuk P1 298,15 K ya, dengan tekanan 1 bar, lalu kompresi dilaksanakan dengan rasio tekanan RP ya. Kemudian temperatur gas keluar ruang bakarnya ini adalah T3. Gas keluar ruang bakar diekspansikan dengan expander hingga 1 bar, lalu basis udaranya 100 mol per S. Fluida kerja yang digunakan adalah udara yang dapat dianggap gas ideal dengan CP per CV sama dengan 1,41 ya. Lalu CP udaranya 29 joule per mol K. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah pengaruh rasio tekanan RP dan temperatur pembakaran T3 terhadap efisiensi turbin gas. Jika turbin bekerja secara isentropik ya, efisiensi isentropiknya adalah 90%, lalu efisiensi isentropik dari kompresornya adalah 85%. Gitu ya. Nah, kemudian mana ini? Untuk menyelesaikannya yaitu adalah di sini dijelaskan ya bahwa efisiensi turbin gas itu dihitung menggunakan persamaan 6.8 ya, dan menggunakan prosedur perhitungan yang tadi kita lakukan ya, 6.2 untuk menghitung efisiensi dari turbin gas seperti itu. Nah, kemudian ada case lagi nih, contoh lagi, temperatur pembakaran divariasikan dengan memvariasikan T3 per T1 pada nilai T1-nya ini tetap ya, sedangkan rasio tekanannya ini divariasikan 1,5 hingga 32. Maka efisiensinya itu berapa ya? Kalau misalkan RP-nya ini divariasikan dan juga T3 per T1-nya pun divariasikan. Nah, ini contoh soalnya seperti itu ya. Kemudian untuk menjelaskan penyelesaiannya ini saya sudah buatkan perhitungan di dalam Excel. Namun yang saya plotkan di sini itu adalah soal dengan spesifikasi turbin gas yang ada di sebelah kanan ini ya. Jadi tidak menggunakan data yang ada di dalam handbook, tetapi menggunakan ini nih spesifikasi tertera di sini ya. Di sini ada beberapa data yang bisa digunakan ya, seperti apa ini? Kompresor efisiensi ya, lalu generator efisiensi itu sendiri ya 34,
dan turbin mechanical efisiensi 98%. Gitu. Nah, ini sudah saya masukkan di sini ya. Menggunakan spesifikasi turbin gas yang ini, tetapi soalnya sama ya. Ini ya yang saya blok kuning ya. Hitunglah pengaruh rasio tekanan RP dan temperatur pembakaran terhadap efisiensi turbin gas. Gitu ya, efisiensinya berapa gitu ya. Jika turbin bekerja secara isentropik ya, dengan efisiensi di sini seharusnya apa nih kalau turbin? 98 ya, ini ya. 98%. Ini kurang tadi. Nah, sekarang bisa kita plotkan di sini ya, T1-nya itu adalah 15 ya, lalu ini bisa dilihat di sini air inlet temperatur 15 derajat Celcius, lalu dikonversikan ke Kelvin ya sebesar 288,15. RP-nya itu menggunakan 10 dulu ya sebelum kita variasikan ini supaya kita dapat efisiensinya terlebih dahulu dengan RP yang sudah diketahui gitu. Lalu efisiensi kompresor di sini tadi 10-90% ya. Lalu efisiensi dari turbin 98%. Untuk T3-nya itu juga sudah diketahui ya, 1052. Ini di sini dispesifikasi, tetapi masih dalam bentuk Celsius. Kemudian gamanya 1,4 dan CP-nya 1,005. Ini adalah data yang dibutuhkan untuk menghitung. Pertama, kita menghitung dulu kompresi isentropik ya, sama seperti sebelumnya. Sambil diingat-ingat untuk soal 6.1 yang kemarin kalian coba ya. T2S nih ya, artinya T2 isentropik ini adalah dengan persamaan T1 dikali RP gamma min 1 pangkat gamma min 1 per gamma ya. Dimana rumus ini itu berasal dari ini ya. Kemarin kan sudah ya T2 per T1 adalah T1 dikali RP pangkat M gitu ya. Lalu T2-nya ketemu ini ya 556 Kelvin. Lalu hitung juga kompresi nyata ya. Kompresi gas nyatanya ya. Ini menggunakan persamaan yang tadi di awal saya jelaskan ya, 6.4. Menggunakan persamaan ini ya. Sehingga bisa dicari T2 gas nyatanya ya, T2A atau aktual ya, sebesar 586,128. Ini dari mana? Dari sini ya. Dari persamaan efisiensi kompresor nih ya, kan bisa dicari dari T2S kurangi T1 dibagi T2 aktual dikurangi T1. Ini kan nanti bisa dicari ya T2-nya. Lalu kemudian sama prosesnya ekspansi isentropik terlebih dahulu ya. Tidak ada perbedaan entropi di dalam turbin ya. T4S sama dengan T3 1 per RP dipangkatkan gamma min 1 per gamma gitu ya. Lalu lanjut untuk yang gas nyatanya juga kalian bisa plotkan di dalam persamaan 6.5 ya untuk mendapatkan T4 gas nyata ya. Nah, setelah itu baru dicari efisiensi termal dari turbin gas ya, efisiensi termal turbin gas sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Efisiensi termalnya adalah menggunakan rumus ini ya. Ini saya ambilkan dari handbooknya Pak Heri juga ya. Efisiensi termal itu adalah W neto ya, atau daya dibagi dengan Q masuk ya, atau Q in, CP dikalikan sama dengan CP dikalikan T3 min T4 dikurangi CP dikalikan T2 min T1 per CP dikalikan T3 per T2.
Nah ini, bisa diperoleh dari sini ya. W-neto itu kan kemarin apa? W-neto. Cara mencari W-neto. Apa dikurangi apa? Ada yang bisa bantu saya lagi? W-neto nih dari apa sih? Ada yang bisa bantu jawab? Cara mencari W-neto. Dari W proses 34 dikurang W proses 12. Proses 34 dikurangi 21 ya? Oke, ini 3 lagi ya. Nah, proses 34 itu adalah proses pada saat apa? 34. W apa berarti 34? Kerja turbin bukan, Bu? Ya, betul ya, kerja turbin ya. Ini yang ada di Excel saya nih, harusnya WT ya. Ini di handbook pun berarti. Coba nanti kalian bisa sambil dicoret gitu ya. WT ini ya seharusnya ya. WT kerja turbin ya. Dikurangi dengan kerja kompresor ya atau WK gitu ya. Nah ini kan bisa dicoret ya N-nya ya sehingga bisa langsung saja CP dikalikan T gitu ya untuk mencari W neto gitu ya. Untuk key in-nya yaitu adalah N udara dikali CP udara dikurangi T2 min T1 ya. Proses pada kompresor gitu ya. Sehingga bisa disederhanakan ya untuk mencari efisiensi thermal turbin gas yaitu ini bisa dicoret ya CP-nya langsung saja menggunakan T3 min T4 dikurangi T2 min T1 dibagi dengan T3 min T2 sehingga menghasilkan efisiensi thermalnya sebesar 44,44% ya. 44,38%. Nah, kesimpulannya ya, efisiensi thermal dari siklus turbin gas dengan rasio tekanan 10 dan T3 atau T pembakaran sebesar 1325,15 Kelvin ini adalah 40% gitu ya. Jika kompresor dan turbinnya ini bekerja dengan efisiensi isentropis masing-masing nilainya adalah 90% dan 98%. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua ya, bagaimana jika apa namanya rasio pressure ini divariasikan gitu ya, dan juga T3 per T1-nya divariasikan ya. Untuk selanjutnya bisa saya arahkan ke Pak Hanif ya Pak ya, untuk Ya, ya ya, boleh, boleh, Bu. ya. Oke. Ini saya stop sharing ya Pak ya. Siap, siap. Oke, ya teman-teman semua ya. Kita akan coba lanjutkan untuk penjelasan tadi ya, bagaimana sih pengaruh rasio kompresi dan juga rasio temperatur pemanasan ya. Ketika kompresinya kita ubah-ubah rasionya dan juga T keluaran dari proses pembakaran atau T3 dibandingkan dengan umpan masuk T1, kita variasikan bagaimana perubahan apa namanya efisiensi siklus ya, efisiensi siklus jika efisiensi dari kompresor dan juga turbin sudah diketahui gitu ya. Tadi sudah dijelaskan terkait perhitungan saat efisiensi kompresor dan juga efisiensi dari turbin diketahui. Saya coba melanjutkan share screen-nya. Dan
Oke, sudah terlihat ya. Oke. Jadi masih dengan soal yang sama, persoalan yang sama, tapi ini tadi saya coba rubah-rubah jika efisiensi kompresor dan turbinnya berubah itu bagaimana gitu ya. Oke, jadi ya tidak sesuai dengan soal awal. Kalau soal awal itu diketahui efisiensi dari turbinnya itu adalah 90%, tetapi efisiensi dari kompresornya 85. Nah, sekarang dibalik nih. Nah, kebetulan saya balik. Yang kompresor yang 90, turbinnya 85. Ini slide-nya Excel-nya terlihat nggak ya atau kurang besar? Kurang besar, Pak. Agak Kurang Excel benar. dikit enggak, Pak? Oke, kita coba ke sini. Nah, sekarang udah terlihat ya. Nah, perhitungan ini mengikuti perhitungan tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Elma ya. Kita akan awali rasio kompresinya, kita akan awali dari nilai berapa tadi nilainya? Rasio kompresi 1,5 ya, nilainya 1,5. Nanti kita akan akhiri menjadi 32 atau di bawahnya itu juga nggak masalah. Ini kan hanya persoalan saja ya, hanya contoh soal saja. Kemudian T3/T1-nya divariasikan ya, divariasikan kalau teman-teman buka buku utilitas yang bab 6 yang bagian turbin gas, itu T3/T1-nya itu divariasikan, yaitu mulainya dari 3 ya. 3, 3,25, 4 dan 5. Oke, nah ini kan soal awal tadi ya. Rasio kompresinya 1,5, kemudian T3/T1-nya adalah 3. Dengan kompresi efisiensi kompresor tadi ini adalah 90% dan turbinnya adalah 85, mengikuti hitungan Bu Elma, kita akan peroleh efisiensinya adalah 7%. Ya, oke, 7%. Mungkin berbeda dengan Bu Elma kan tadi sudah saya ubah bagian sini, bagian kompresor dan turbinnya. Saya coba nyoba-nyoba aja bagaimana kalau efisiensi kompresor dan turbinnya diubah-ubah juga gitu. Ternyata efisiensinya pun akan menghasilkan nilai yang berbeda. Nah, kita sudah punya satu data ya, yaitu hubungan antara RP dan juga atau rasio kompresi, ini rasio kompresi dan juga perbandingan antara T3 dengan T1 hingga dihasilkan efisiensi siklus. Mungkin untuk mempermudah efisiensi ini saya cut aja, saya pindah ke atas biar tidak perlu naik turun ya. Nah, di sini ini tetap mengeling ke bawah ya, perhitungan bawah sesuai dengan Excel. Nah, ini yang mengeling semua. Saya rasa untuk perhitungan prosesnya, yaitu dari kompresi isentropi, kemudian kompresi nyata yang sudah dibagi dengan efisiensi kompresor, kemudian ekspansi isentropi, dan juga ekspansi nyata tadi sudah dijelaskan ya dengan jelas oleh Bu Elma, sehingga saya tinggal melanjutkan bagaimana kalau RP dan juga T3/T1-nya kita ubah-ubah. Nah, ini sebenarnya mirip dengan simulasi yang pernah kita buat dulu ketika XSR ya. Teman-teman juga punya tugas terkait hal itu. Ketika XSR-nya diubah-ubah, bagaimana pengaruhnya terhadap efisiensi pembakaran gitu. Kemudian ketika temperatur gas cerobongnya diubah-ubah, bagaimana efisiensinya. Nah, seperti itu. Ini kita akan merubah yang berwarna, ini saya nggak usah warna, yang berwarna orange ya. Kita akan merubah dua parameter ini, kemudian mendatanya, dan membuatkan grafik. Nah, sebenarnya saya sudah membuatkan tabelnya, tapi saya akan coba memberikan tata caranya agar teman-teman bisa memperoleh nilai. Nah, jadi yang di sini yang akan kita variasikan ada dua. Yang pertama adalah RP ya, dari 1,5 sampai 32. Ini saya ambil 24 ya. Kalau teman-teman bersedia juga ini bisa kita tambahkan gitu ya. Bisa kita tambahkan sampai 32. Untuk intervalnya ini
tidak ada patokan khusus, yang penting rasionya 1,5 sampai 32. Ini saya buat 1,5, 3, 6, 12 dan seterusnya sampai dengan 32. Kalau dirasa terlalu banyak, teman-teman bisa meng-cut beberapa peubah ini gitu ya. Karena kita harus melengkapi tabel ini gitu. Nah, sedangkan T3 per T1-nya juga divariasi. Nilainya antara 3, kemudian 3,25, 4, dan juga 5. Ini kalau di buku seperti ini gitu ya, di bukunya Pak Heri. Nah, yang pertama kita sudah memperoleh efisiensi saat rasio kompresinya 1,5, T3 per T1-nya 3, yaitu 7,64%. Kita copy, kemudian kita paste di sebelah sini. Nah, pastenya adalah paste nominal, jangan paste fungsi ya. Kalau paste fungsi nanti ketika RP dan juga T3 per T1-nya kita ubah, efisiensinya berubah, di sini nilainya berubah. Jadi kita pengen yang di tabel ini nilainya sudah tetap, gitu ya. Paste nilai, dapatnya ini. Ini satuannya persen ya. Loh, nggak mau sebentar. Oh ya sudah persen. Jadi membacanya adalah saat rasio kompresinya 1,5 dengan T3 per T1-nya adalah 3, maka dapat efisiensinya 7,65%. Dari mana? Ya dari hitungan tadi gitu ya. Hitung dulu T2 isentropik, yaitu dengan cara ini gitu ya. Kemudian menghitung kompresi nyata untuk menghitung T2 nyata. T2 nyata itu kalau sudah dibagi dengan efisiensi kompresor. Dan seterusnya sampai dapat terakhir sendiri adalah efisiensi siklus. Nah, begitu juga dengan cara yang sama, kita bisa mengisi kotak-kotak yang lain ini. Dengan mengganti salah satu dari parameter ini. Misalkan lagi, kita bergeser ke kanan. T3 per T1-nya kita variasi menjadi 3,25. Ini kita tinggal kita ubah. Nah, efisiensinya sudah berubah ya. Kita copy lagi, kita taruh sini. Oke. Lalu kita ubah lagi ke kanan. Rasio T3 per T1-nya 4. Berubah lagi, kita copy lagi. Kita ini pekerjaan yang cukup yang jelimet, tapi yang nggak apa-apa, kita coba buatnya. Ini kalau 5 bagaimana? Kalau 5 seperti ini. Lalu, nah sudah selesai ya. Kita pindah ke bawahnya, yaitu saat rasio kompresinya 3, rasio T3 per T1-nya 3. Nah, kita ubah saja ini 3, ini juga 3. Nah, ternyata naik ya, efisiensinya. Oke. Kemudian kita bergeser ke kanan lagi, yang diubah hanya ini, 3,25. Berubah. Kemudian ini kita ubah lagi 4 ya. Dapat lagi, kita copy ke sini. Oke, kemudian kita ubah lagi 5. Dapat lagi, kita copy lagi ke sini. Lalu sudah selesai, kita pindah ke 6. Nah, rasio T3 per T1-nya 3. 22. Ini ya, di sini. Oke, nanti kita akan tahu bagaimana sih kecenderungannya gitu ya. Efisiensi ini dipengaruhi oleh rasio kompresi dan juga rasio T3 per T1 atau rasio panas gas setelah panas gas setelah dilakukan pembakaran atau setelah dipanaskan menjadi 3 kali suhu umpannya gitu ya. Ini 4, 27, kita sini lagi terus itu ya. Kemudian yang terakhir 5 dan 9. Nah, oke, kita berhenti dulu di sini coba ya. Kalau dari tabel sementara ini apa yang teman-teman peroleh kira-kira? Bacanya ke kanan dan juga ke bawah. Kira-kira apa yang diperoleh? Siapa yang mau berpendapat? Nah, dari data yang kita peroleh sementara ini, kesimpulan apa yang bisa teman-teman dapatkan? Kira-kira kecenderungannya bagaimana kecenderungannya? Dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Terlihat kan itu apa kecenderungannya?
Datanya seperti apa? Naik terus atau turun terus atau seperti apa? Semakin besar RP-nya maka nilai efisiensinya semakin besar juga, Pak. Nah, itu ya. Nah, sementara ini dengan rasio T3/T1 tetap, nah itu harus ini juga disebutkan. Dengan rasio T3/T1 tetap, semakin besar RP, maka efisiensinya semakin meningkat nih dari atas ke bawah. Nah, tapi kalau T3/T1-nya nggak tetap, apakah meningkat? Nah, ternyata ya seperti ini gitu ya, apa namanya? Untuk T3/T1 3,25, rasionya tetap, RP-nya meningkat, maka efisiensi juga ikut meningkat. Gitu. Tapi apakah akan selanjutnya akan selalu meningkat? Nah, perlu dibuktikan itu ya, perlu dibuktikan. Kita tambah lagi nih, setelah 6 berapa? 12 ya hasilnya. 12 ini 3. Nah, ini kita copy. Nah, udah mulai turun ya. Sudah mulai turun, yaitu rasio 12 dengan T3/T1 3 itu nilai efisiensinya sudah turun 17,32. Yang lain apakah akan turun? Nah, kita akan lihat 3,25. Sudah mulai turun 23. Ini 4. 31. Belum ya. Nah, ternyata tidak semuanya ya. Tidak semua rasio kompresi 12 dengan T3/T1 divariasikan, efisiensinya menurun. Oke. Nah, sampai sini kita lihat dulu. Jadi saat rasio T3/T1 3 3,25, apa namanya? Ketika RP-nya 12, dia mulai turun efisiensinya. Mulai turun. Yang sebelumnya 22 menjadi 17. 24 menjadi 23. Tetapi saat rasio panasnya atau rasio temperatur ketiga T3-nya itu diperbesar atau pemanasan secara isobaris ya, secara isobariknya diperbesar temperatur akhirnya, maka efisiensi masih meningkat, tapi tidak sesignifikan sebelumnya, gitu ya, tidak sesignifikan sebelumnya. 19 menjadi 27, tapi 27 menjadi 3,31. Yang berikutnya cukup signifikan dibandingkan sebelumnya, 20 menjadi 29, 29 menjadi 36. Ya, tapi tidak sesignifikan ketika rasionya 3 meningkat menjadi 6. Ini rasio tekanannya. Nah, coba kita lihat lagi, kita lanjutkan. Kita ubah ini menjadi 18. T3/T1-nya kita ubah menjadi 3. Nah, ternyata ini sudah turun signifikan ya. Turun efisiensinya 3,25 15. Oke, terus berapa lagi? 4 ya, 4. Ini 30. Kemudian 5 ya, ini 5. Ini 37. Nah, dari sini kita lihat lagi. Untuk rasio T3/T1 sama dengan 3, ini sudah cenderung semakin menurun. Bahkan ini 17 menjadi 1 ya. Turunnya sangat signifikan. Sedangkan yang T3/T1-nya 3,25 turun ya, tapi tidak sesignifikan yang rasio T3/T1-nya kecil. Ini sudah mulai turun nih yang 4 tadi, padahal masih meningkat meskipun sedikit, tapi sekarang sudah mulai menurun. Tapi untuk yang T3/T1-nya 5 ini masih meningkat. Gitu ya. Nah, kita coba lagi. Kita coba lagi menjadi 24. 24 ini 3. Wah, 24 saja ini sudah negatif nih ya. Jadi terlalu besar rasio kompresinya ya, 3,25. Oke, nggak apa-apa, kita tulis saja. Ini 4, ini ke sini. Ini 5, 7. Wah, jelas ya. Ini turun sangat signifikan, ini juga, ini kecil masih penurunannya. Dan ini masih meningkat, tapi sedikit, sangat sedikit meningkatnya. Yang terakhir 32 nih, 32 bagaimana nih? 32 ini 3.
Wah, ini sangat negatif ya. Sangat negatif. Terus ini 325 sorry. Oke, ini negatif 38. Kok besar sekali nih ukuran hurufnya sebentar. Apa sih hurufnya? Oh, 11. Oke, kita ubah jadi 4, dapat 22. Terus berapa lagi? 5 ya terakhir ya. Nah, terakhir 5, 37. Nah, ini ya. Jadi di batas 32 ya, DRP 32 artinya rasio kompresinya itu 32 dengan rasio pemanasan dari T3 ke T1 5 kali lipatnya. Ini sudah mulai menurun efisiensinya. Kalau kita tambah lagi rasio kompresinya, ini efisiensinya akan semakin turun. Kalau tidak percaya nanti teman-teman coba, ini nanti akan dikirimkan ke grup ya, biar teman-teman nanti bisa mencoba sendiri. Tuh. Oke, nah dari sini bisa dibuat kurva ya, dibuat kurva. Mungkin sebelum dibuat kurva, saya mau tanya ya terkait tabel ini, silahkan coba dipahami sejenak. Oke ya, kira-kira ya teman-teman fokus ke sini. Ini saya blok dulu, ini jangan dilihat dulu ya, fokus ke sini dulu. Kira-kira saat pemanasannya, rasio pemanasannya itu tetap, yaitu 3, T3 per T1-nya 3. Ya. Mengapa kompresi yang semakin tinggi, efisiensinya semakin turun? Jadi setelah naik, di titik tertentu, di titik optimumnya, yaitu di sekitar 6, rasio kompresi 6, ini dia mulai nurun. Kira-kira kenapa? Saya beri tanda apa nih? Nah, gini ya. Ini mulai nurun nih. Jadi kalau kita lihat optimumnya di rasio kompresi 6. Tapi setelah 6, 12, 18, 24, ini mulai menurun. Kira-kira kenapa? Kenapa rasio kompresi yang meningkat ketika lebih dari 6 pada rasio T3 per T1 3 ini efisiensinya menurun? Siapa yang mau berpendapat? Ada? Halo? Kenapa ketika rasio kompresi ditingkatkan terlalu besar, efisiensinya turun? Padahal awal-awal ini naik ya. Nah, awal-awal meningkat. Nggak ada. Ya, kalau nggak ada, silakan. Siapa tuh? Pak, menurut saya Tri. karena kalau salah kan, nggak Pak? apa-apa kan ini kan pendapat. Gimana menurutnya Sri? Karena kenaikan kerja si kompresornya, Pak, jadi lebih cepat. Jadi efisiensinya karena dia kerja kompresornya di power terus sampai tinggi gitu kan, Pak. Jadi efisiensinya jadi menurun, Pak. Efisiensi menurun. Emang apa dampaknya kerja kompresor itu terhadap efisiensi? Pengaruhnya di mana sih kerja kompresor itu terhadap efisiensi? Kalau di perhitungan efisiensi itu gimana? Oke, jawaban saya tadi benar ya. Benar. Jadi ketika RP-nya selalu ditingkatkan makin tinggi, kerja kompresornya itu memang semakin besar. Itu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok
bisa mempengaruhi efisiensi gitu. Teman-teman boleh ingat efisiensi itu rumusnya apa? Apa efisiensi rumusnya? Nilai mutlak dari apa? W, kerja yang dihasilkan oleh siapa? Turbin dikurangi dengan Kompresor. W kompresor dibagi apa? Q input kali 100%, Pak. Q panas. Oke, Q panas. Di sini perannya adalah WC ini atau W kompresor. Jadi ketika rasio kita makin gede kan, kita perbesar dengan ini tetap tapi ya, kalau ininya tidak tetap kan nanti menurunnya nggak sama gitu ya. Oke. Maka pengurangnya W turbin itu akan semakin besar sehingga netonya W neto itu ini, W neto W atau kerja neto itu kan cukup sampai sini nih. Nah, W netonya itu semakin kecil ya karena pengurangnya besar. Itu. Dengan catatan panasnya tetap, T3-nya tetap. Tapi kalau T3-nya kita perbesar lagi dengan menaikkan rasio pemanasan, ya dia akan semakin meningkat. Yang ini nih. Nah, akan semakin meningkat. Benar ya? Akan semakin meningkat. Tapi saat tertentu ya tentu akan menurun juga. Ya karena sangat besarnya ini. Ya kalau ini nggak mau turun, T3 per T1-nya kita tingkatkan lagi. Gitu. Nah, tapi sampai kapan alat itu kuat? Nah, gitu ya. Batasannya kan dari alatnya. Ya. Misalkan temperatur masuknya itu indatnya kan ini 30. Di T2-nya aja dapatnya sudah mana T2? Sebentar. Ini saya ubah dulu menjadi yang ini 5 ya. 5, 32 benar. Nah, T2-nya aja sudah 800 Kelvin. Terus T3-nya itu udah 1500 Kelvin. Ini kalau jadiin Celsius sudah 1300-an ya, 1200-an lebih. Oke, 1200 Kelvin. Ini rasionya baru 5. Nah, kalau kita tingkatkan lagi menjadi berapa? 7 misalkan. Ini jadi 2000 Kelvin. Ya kan? Ini nggak menurun nih. Efisiensinya masih meningkat kan? Ini 37,86, ini jadi 45. Masih naik efisiensinya, tapi ini T3 per T1-nya jadi besar. Akibatnya apa? Ya ini T inlet turbinnya sampai 2000 Kelvin. Apakah mungkin ya ada materialnya sanggup menahan panas yang segini besar? Itu. Jadi kita dibatasi oleh kemampuan alat juga. Jadi dengan rasio 5 pun ini sudah sangat besar. Temperaturnya sampai 1500. Nah, kalau kita buat kurva seperti apa jadinya gitu. Ini mungkin ya. Ya. Tapi ini terlalu, ini saya coba batasin di sini. Ini teman-teman bisa batasin. Kita nolnya kita hilangin aja. Minusnya, sorry. Intervalnya dari 10 mungkin ya. Seperti ini. 10 terlalu kecil. Berapa? 5 mungkin ya. Sama aja. Ini aja berarti. Legendnya saya ubah. Legendnya kita ubah ke ke sini. Nah, gini ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya nggak mengganggu grafiknya. Kalau kita beri label apa namanya axis title-nya, yang bawah ini apa tadi? Yang bawah ini
rasio kompresi ya. Oh, rasio kompresi ini. RP. Rasio kompresi. Jangan RP lah. Compression ratio. Oke, yang sebelah kanan adalah efisiensi. Nah, gini ya. Jadi awal-awal dia meningkat nih dengan apa namanya? Rasio yang semakin meningkat. Tapi pada titik tertentu mulai turun. Nah, kalau kita lihat di sini untuk misalkan ini yang warna biru, T3 per T1-nya 3 di sini. Nah, mana titik optimumnya? Nah, optimumnya ada di sini, yaitu saat rasio kompresinya 6 dan T3 per T1-nya adalah 3. Kurva ini. Jadi kita akan baik bekerja pada rasio tekanan dan rasio pemanasan pada titik ini. Tuh. Ya ini bisa ditingkatkan dengan cara apa? Meningkatkan T3 per T1 ini terus meningkat. Dengan kompresi yang sama, dia akan menghasilkan efisiensi yang berbeda. Tapi sampai kapan? Ya tadi sampai batas kemampuan alat menahan panas. Gitu. Kalau kita bekerja di sini, ya, rasionya besar, tapi T3 per T1-nya kecil, ya udah berarti efisiensinya sangat rendah. Gitu. Itu tadi penyebabnya yang tadi saya jelaskan, yaitu kerja yang dihasilkan itu dikonsumsi oleh kompresor, gitu ya, dikonsumsi banyak oleh kompresor. Itu ya, ini sebenarnya studi ini kan mirip dengan yang pernah kita lakukan di XSR waktu itu. Cuman kasusnya waktu itu adalah XSR versus efisiensi pembakaran. Kalau sekarang adalah rasio kompresi dan rasio pemanasan terhadap efisiensi siklus dari siklus Brayton. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan berlanjut ke berikutnya ya. Ini saya stop share dulu. Saya akan pindah ke saya akan pindah ke sini. Sudah terlihat ya atau belum? Sudah ya, sudah terlihat. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini adalah lanjutan dari materi si turbin gas tadi. Kok hilang? Oh enggak nih. Namanya adalah siklus kombinasi. Siklus kombinasi. Oke. Nah, kita tahu bahwa ketika membahas tentang siklus Brayton atau turbin gas, sisa dari keluaran turbin yang disebut sebagai exhaust gas atau flue gas itu dibuang karena siklusnya adalah siklus terbuka kalau untuk turbin gas. Nah, kalau turbin kukus itu kan siklusnya tertutup, yang ini nih siklusnya tertutup. Gitu. Nah, yang turbin gas ini masuk gasnya dikompresi tadi yang kita lihat rasio kompresinya divariasi, tekanannya meningkat ya di sini, kemudian dibakar di sini, temperaturnya semakin tinggi, ini T3 di sini. Nah, T3 dengan tekanan tinggi dipakai oleh turbin gas untuk menghasilkan listrik. Nah, exhaust-nya ini dibuang. Padahal exhaust gasnya itu temperaturnya masih tinggi. Oke. Kalau kita lihat tadi di materi yang disampaikan oleh Bu Elma, salah satu contoh tadi exhaust gasnya itu T3. Tadi berapa T3-nya? Bukan T3.
T4. T4. Ketika rasio kompresinya kita buat 1,5 misalkan tadi dengan 3/T1-nya 3, itu T4-nya itu masih 800 Kelvin. Jadi keluaran dari turbin itu temperaturnya masih berapa? 800 Kelvin. Padahal temperaturnya sangat besar ya, 800 Kelvin. Nah, itu bisa dipakai untuk memproduksi steam, ya, memproduksi steam. Nah, di sini nih. Ini. Jadi exhaust gasnya ini sebagian, tidak semuanya ya, dipakai untuk produksi steam di boiler. Nah, boiler ini disebut sebagai apa? Waste heat boiler. Jadi ini disebut sebagai limbahnya ya, limbahnya si turbin gas ini dipakai, flue gasnya turbin gas ini dipakai untuk menghasilkan steam di boiler. Dan lumayan ya, 800 Kelvin kita pakai sampai temperatur tertentu sehingga di keluarannya ini temperaturnya sudah rendah yang masuk ke stack gas atau ke cerobong asapnya. Itu. Ini namanya waste heat boiler. Panas yang disuplai ke dalam boiler ini dimanfaatkan oleh air umpan boiler. Air umpan boiler itu masuknya lewat mana? Lewat sini harusnya ya. Freshnya lewat sini. Fresh dipompa, masuk ke dalam ini dinaikkan dulu tekanannya ya. Kemudian dipanaskan menggunakan panas sisaan dari turbin gas, kemudian membentuk steam. Steamnya dipakai oleh turbin steam. Nah, turbin steam menghasilkan listrik. Kemudian baru dikondensasi sisanya. Kemudian direcycle lagi. Terus gitu. Jadi dari siklus kombinasi ini akan punya dua sumber atau dua output energi listrik. Yang pertama listrik yang diperoleh, yang dihasilkan dari turbin gas dan listrik yang dihasilkan oleh steam turbin. Itu ya. Jadi ini mengambil manfaat dari buangan steam turbin. Turbin gas. Nah, kalau dibuatkan grafik ya, hubungan grafik kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini saya dapat dari Prof. Heri ya, sudah menyampaikan ini. Sebenarnya bisa kita buat sendiri nantinya. Nah, ini adalah hubungan antara temperatur flue gas atau exhaust gas tadi ya dengan temperatur steam, dimulainya dari boiler feed water, dari air umpan boiler. Itu. Jadi kalau flue gasnya atau exhaust gasnya kita manfaatkan, tentu temperaturnya kan berkurang ya. Ini startnya di 538. 538 itu ya sekitar 800 Kelvin kan ya, sama seperti tadi hitungan kita. 800-an Kelvin ini turun sampai temperaturnya di berapa ini? 250-an lah ya, 250-an derajat Celcius atau sekitar 400-an Kelvin. Nah, ini. Nah, panas yang dibuang ini dimanfaatkan oleh air umpan boiler untuk memproduksi steam. Nah, prosesnya bagaimana prosesnya? Air umpan boiler itu kalau kondisinya adalah subsaturated water atau di bawah jenuh, berarti perlu ditingkatkan dulu suhunya. Ya, ditingkatkan dulu sampai saturated water. Saturated water. Baru saturated water ini diubah fasenya menjadi saturated steam ya, saturated steam. Baru saturated steam ini dinaikkan lagi temperaturnya menjadi superheated steam. Nah, superheated steam itulah yang dipakai oleh steam turbin ini untuk menghasilkan listrik. Nah, dari sini juga kita lihat bahwa mengapa sih ya si flue gasnya ini atau exhaust gasnya ini tidak kita pakai saja sampai temperaturnya berapa, katakanlah 100 ya, katakanlah 100 derajat Celcius atau 300-an sekian. Nah, ini ada yang membatasi ya, namanya titik pinch ya. Kalau teman-teman yang mengambil MKP teknologi pinch ini sudah kita bahas itu ya, sudah kita bahas. Jadi ada jarak terdekat minimum namanya, jarak terdekat minimum yang harus dipenuhi apabila
dua buah aliran panas dan dingin mau dipertukarkan. Nah, ini penting ya. Ini penting untuk teman-teman perhatikan. Ketika nanti misalkan merancang pabrik, ketika merancang heat exchanger. Merancang heat exchanger itu kan ada steam sebagai pemanas dan juga laju bahan atau laju produk sebagai produk dinginnya atau aliran dinginnya. Mau dipanaskan misalkan, memanaskan bahan baku. Nah, itu ada delta T minimum namanya ya, delta T minimum atau pinch temperatur yang harus dipenuhi. Misalkan perbedaannya maksimum adalah minimum adalah 10 derajat Celcius. Ya. Jadi tidak boleh pemanasnya itu terlalu dekat dengan yang mau dipanaskan. Gimana ya contohnya? Misalkan saya buat ini, sekalian jelaskan sedikit. Insert shape ini ya. Kemudian ini ya, terus insert kemudian insert. Oke, katakanlah mulainya 800. Yang ini sampainya adalah 790. Yang ini adalah 400, yang ini adalah 300 berapa ya? Oh, enggak. 30 aja. Yang ini adalah 100. Nah, ini misalkan ya. Aliran panasnya mulai steamnya itu akan dipakai, tipenya ini adalah superheated steam ya, makanya temperaturnya menurun. Kalau superheated steam tidak menurun, 800 menjadi 100. Sedangkan aliran dingin mau kita panaskan dari 30 menjadi 790. Nah, di sini ada perbedaan temperatur. Berapa ini? 10 derajat ya. Perbedaannya adalah 10 derajat. Nah, ini harus dipenuhi. Gitu ya, harus dipenuhi 10 derajat. Jadi tidak bisa di sini kita pengen manaskan aliran 30 menjadi 800 juga, itu nggak boleh. Kalau 80 ya 800 juga deltanya menjadi 0. Jadi nanti akan berhimpit seperti ini. Ini tidak boleh terjadi gitu ya. Maka ada batasan. Mengapa ini tidak sampai 100? Mungkin kalau ini kita perpanjang sampai 100, nanti delta pinch-nya ini, delta T minimumnya tidak memenuhi. Sehingga perpindahan panas tidak mungkin terjadi di sini. Di sini juga nggak mungkin terjadi. Apalagi sampai cross pinch. Istilahnya cross pinch ya. Nah, seperti ini. Ini nggak mungkin lagi terjadi. Ya. Ini sambil ini aja nama-nama materi. Penjelasan terkait perpindahan panas. Ini nanti teman-teman bisa praktekkan ketika merancang pabrik. Oke, nah misalkan aliran dingin mau dipanaskan dari 30 menjadi 900. Ini terlalu besar, nggak apa-apa lah, 900. Sedangkan pemanasnya itu 800 turun jadi 100. Meskipun delta H-nya atau Q-nya itu memenuhi, tetapi nggak akan mungkin kan pemanasnya itu lebih dingin daripada yang dipanaskan. Itu namanya cross pinch. Jadi nggak mungkin kita manasin sampai 900 tapi steamnya hanya 800 suhunya. Gitu. Cross pinch ini nggak akan mungkin terjadi. Oke, itu ya. Ini tidak mungkin terjadi. Nah, jadi ada batas minimumnya. Biasanya berapa? Ya bergantung dari fluida yang dipertukarkan. 10 derajat lah biasanya bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga oke. Nah, ini yang berbeda lagi juga. Ya. Jadi selain siklus kombinasi itu memanfaatkan murni waste heat boiler atau panas sisa dari exhaust gas dari turbin gas, bisa juga disuplai panas tambahan. Tujuannya apa? Tujuannya agar jumlah steam yang dihasilkan untuk pembangkit listrik tenaga uap di sini ini besar. Jadi selain waste heat boiler langsung, si flue gasnya atau exhaust gasnya ini kita panaskan dulu, bisa juga. Nah, siklusnya seperti ini. Jadi,
ini udara masuk ke dalam kompresor ya, dikompresi, kemudian dibakar di burner, temperaturnya tinggi, dipakai oleh turbin menghasilkan listrik, keluaran turbin, temperaturnya masih tinggi, lebih dari 500. Ya, lebih 500. Oke, sebagian ini dipakai untuk pemanasan yang lain, sebagian lagi dipakai oleh WHB. Nah, WHB ini bisa juga ditambahkan bahan bakar untuk memproduksi steam lebih banyak. Atau exhaust gasnya ini yang dipanaskan. Di sini ditambahin burner lagi. Sehingga ini kan temperaturnya meningkat. Nah, kalau temperaturnya meningkat nanti WHB-nya juga lebih banyak lagi steam yang dihasilkan. Nah, ini ada di contoh soal juga di buku siklus kombinasi dan kogenerasi yang dikirimkan kemarin malam ya kalau nggak salah gitu ya. Itu ada juga itu. Jadi ada juga yang tanpa penambahan panas ini, ada juga yang dengan penambahan panas dengan menambahkan bahan bakar lebih banyak. Jadi suplai bahan bakarnya tidak hanya di gas turbin tapi juga di WHB. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke contoh soal? Oke, kalau nggak ada coba teman-teman baca dulu ini. Contoh soal ini kira-kira bagaimana pengerjaannya. Terbaca ya. Silakan dibaca sejenak. Ya, jadi persoalannya seperti ini ya. Kita diminta untuk menghitung neraca energi waste heat boiler, WHB. Jadi kita diminta menghitung neraca energi di sini, di waste heat boiler. Dengan memanfaatkan temperatur exhaust gasnya 800. Sedangkan keluarannya nanti diharapkan 300. Jadi keluaran ini, di sini ini 300 harapannya. Yang masuk adalah 800. Oke. Steam yang diinginkan itu tekanannya 20 bar. Ya, tipenya adalah superheated steam. Tipenya adalah superheated steam yang mana temperaturnya 50 derajat di atas titik didihnya. Nah, jadi soalnya ini cukup tricky ya. Jadi tidak disebutkan temperatur superheatednya itu maunya berapa. Seperti steam. Tapi 50 derajat di atas titik didihnya. Jadi mau nggak mau kita harus nyari titik didihnya. Gitu ya. Nah, laju gas cerobongnya, laju exhaust gasnya ini, itu diketahui 100 kmol per menit. Nah, pertanyaannya berapa steam yang bisa kita dapatkan? Berapa kilogram per menit? Tuh, bisa dipahami ya. Nah, air umpan boilernya suhunya 80. Suhunya 80. Air umpan boilernya pun kita nggak tahu ini kondisinya apakah subsaturated atau saturated water. Untuk memastikannya kita perlu bantuan si Spirax-Sarco itu ya, Spirax-Sarco untuk mengetahui kondisinya seperti apa. Oke, nah, sebelum kita ke steamnya, kita akan menganalisis berapa panas yang akan ditransfer oleh flue gas atau oleh exhaust gas. Kita tulis dulu yang diketahui ya. Laju alir massa dari flue gas kita sudah tahu ya, yaitu 100 kmol per menit. Lalu kita tahu apa lagi? Oh, CP ya, CP kita anggap flue gasnya ini diatomic gas ya. Diatomic gas itu nilainya 7/2 dikali 8,314. Oke, satuannya adalah joule per mol Kelvin. Atau kita ubah menjadi
kilojoule per kilomol Kelvin. Nilainya sama ya. Joule-nya menjadi kilojoule dibagi 1000, mol ke kilomol dibagi 1000 juga. Jadi saling menghilangkan, maka satuannya ini dengan ini adalah setara. Ya. Kenapa harus diubah menjadi kilojoule per kilomol? Nah, karena di sini flue gas-nya kilomol. Agar kita nggak perlu mengkonversi ini menjadi mol per menit. Ya, angkanya terlalu banyak nanti. Kemudian kita perlu delta T. Delta T. Delta T dari flue gas adalah 800 menjadi 300. Oke, 800 dikurangi 300. 500 Kelvin. Oke, sini ya. Ada yang tanya nggak, kenapa satuannya jadi Kelvin? Padahal yang kita kurangi adalah Celsius. Nah, kalau delta itu sama ya, mau Celsius mau Kelvin, kalau kita kurangi satuannya bisa Kelvin bisa Celsius. Karena hanya selisih yang kita hitung, bukan suhu aktualnya. Oke. MCP kali delta T, kita dapat Q flue gas. Yaitu M kali CP kali delta T. Del T. Berapa jadi? Kita kalikan saja ya. M-nya dikali CP dikali delta T. Nah, sekian ya. Nilainya 1.454.950. Satuannya apa satuannya? Ini saling menghilangkan, ini saling menghilangkan ini. Oke, satuannya adalah kilojoule per menit. Nah, ini adalah panas yang akan ditransfer oleh flue gas ke WHP. Segini nilainya. Ini akan ditangkap oleh air umpan boiler membentuk steam. Di sini ya proses pertukarannya. Nah, kita perlu menentukan propertinya dulu, properti dari air umpan boiler dan juga steam yang diharapkan. Ya. Pertama yang kita penting adalah temperatur, tekanan ya. Tekanannya menggunakan bar ya di sini di soal 20 bar. Dan juga entalpi ya. Entalpi satuannya kilojoule per gram. Oh, ini kurang ke bawah. Oke. Kondisinya yang pertama adalah air umpan boiler. Tekanannya 20 bar juga ya. Karena kan ini kondisinya itu sudah di bagian sini nih. Bagian sini. Oke. Sebelum masuk boiler. Jadi bukan di sebelum pompa. Tekanannya 20 bar. Temperaturnya adalah 80. Nah, dua ini sudah diketahui. Nanti kita akan tentukan apakah ini saturated atau subsaturated ya. Oke. Kalau seperti ini nampaknya subsaturated. Nah, oke, setelah itu saturated steam dulu. Saturated water dulu deh, water dan saturated steam. Dan superheated steam. Nah, ini ya. Jadi kita butuh 4 kondisi ini. Oke. Steam yang diharapkan adalah tekanannya 20 bar, tetap ya 20 bar semua. Temperaturnya TP 50 derajat di atas titik didihnya. Nah, jadi nggak tahu ini berapa. Nah, pertama kita cek dulu ini. Kita buka spirak sarkonya 80 dengan 20. Saya stop sharing. Saya akan share. Gimana nih share entire screen ya? Enggak sih? Sebentar. Entire screen.
Yang tampil apa ini? Spirak Sarko ya? Iya, Pak. Oh iya, benar ya. Oke. Kita coba dulu saturated water line ya. Jadi kita anggap dia saturated water. Saturated water, tekanannya tadi adalah 20 bar absolut. Ini 20 bar absolut. Terus kemudian kita calculate. Nah, ini ya. Jadi pada tekanan 20 bar, saturated water itu titik didihnya ini 212. Padahal kondisi boiler feed water tadi temperaturnya 80 ya. Berarti bukan di saturated water. Boiler feed waternya itu pasti di bawahnya saturated water atau di subsaturated water. Di sini nih. Kita klik sini. Kita mau cari berapa apa namanya? Entalpinya. Entalpinya mana? Entalpinya ini ya. Oke. Tekanannya 20 bar, temperaturnya 80. Oke, entalpinya dapat 336,05. 336,05. Temperatur saturasinya atau titik didihnya waktu tekanan 20 bar itu temperatur didihnya 212,377. Nah, ini kita masukkan ke dalam tabel tadi. Oke, kita masukkan ke dalam tabel. Harusnya saya entire screen aja ya. Kayaknya. Coba entire screen. Sudah pindah ke Excel ya? Sudah. Sudah, Pak. Nah, lebih enak ya. Jadi ya. Tadi berapa ini ya? 336,06 kalau nggak salah. Kita lihat. Iya benar. Titik didihnya 212,38. Nah ini ya 212,38. Ternyata titik didihnya itu segini. Saturated water itu adalah air yang siap untuk mendidih. Pas titik didihnya. Pada tekanan 20 bar, sekian. Nah, pada saturated water berapa entalpinya? Ini teman-teman bisa isi juga. Pada saturated steam berapa entalpinya? Ini bisa diisi juga. Nanti diisi menggunakan spirak Sarko tadi. Nah, saturated water dengan saturated steam pada tekanan yang tetap, ini temperaturnya sama. Jadi perubahan dari water menjadi steam itu tidak terjadi perubahan temperatur. Karena hanya perubahan fase. Nah, sedangkan superheated steam yang diinginkan adalah titik didih ditambah 50. Nah, jadi temperaturnya pinginnya segini steamnya. 262. Nah, kita cari berapa entalpinya ini. Pada kondisi sekian. Pada kondisi 262 dan tekanan 20 bar. Kita buka lagi. Kondisi superheated steam. Turun ke bawah. Barnya ini adalah 20. Temperaturnya yang diinginkan tadi 262,38. 262,38 ini ya. Berapa entalpinya? Nah, ini kita ubah menjadi kilojoule per kilogram. Nah, ini ya. 2933. Kita masukkan ke sini. Oke. Jadi, air umpan boilernya kondisinya adalah subsaturated. Ini akan diubah dulu menjadi saturated water, entalpinya tertentu, ada ya entalpinya. Diubah lagi menjadi saturated steam, diuapkan, entalpi tertentu, dan diubah lagi menjadi superheated steam, entalpinya 2900. Oke. Nah, karena ini perubahan entalpi kan ini fungsi keadaan ya, jadi tidak bergantung jalannya proses, jadi kita bisa langsung mengurangkan paling belakang dikurangi paling depan. Nah, inputnya ini entalpi input dikurang dengan entalpi output. Jadi delta H untuk steam, untuk membentuk steam itu nilainya adalah H2 atau H akhir dikurangi dengan H1. Nah, ini adalah deltanya. Satuannya apa tadi? Kilojoule per kilogram.
Berapa steamnya? M steam. Steam yang diperoleh adalah I dibagi delta H ya. Q-nya berapa? Q-nya adalah dari flue gas. Jadi anggapannya ini flue gasnya semuanya energi sekian ini diambil semua oleh steam, oleh air boiler untuk membentuk steam. Ya, ini dibagi dengan ini 560, ada komanya nggak ini? Nah, koma kilogram per menit. Itu ya. Jadi steam yang dihasilkan dari pemanfaatan gas turbin yang mana temperaturnya dipakai dari 800 ke 300, kemudian lajunya 100 kmol per menit, bisa menghasilkan steam sebanyak ini untuk kondisi akhir superheated steam. Gitu ya. Kenapa superheated steam? Ya ini kan tujuannya untuk ini tadi, untuk steam turbin, gitu ya. Tapi kalau teman-teman ini WHB-nya ini tidak untuk pembangkit listrik, misalkan di perancangan pabrik, WHB-nya ini steamnya pengennya saturated steam karena untuk pemanas proses, cukup untuk pemanas proses. Ya udah, prosesnya itu cukup sampai sini. Maka entalpinya akan lebih banyak. Massa steam yang diproduksi akan makin banyak. Coba kita cek ya, saturated steam tekanan 20, berapa entalpinya ya, untuk tahu berapa steam yang diproduksi. Ini saturated steam ya, M sat steam, delta H sat steam. Oke. Delta H kok sat sih, sorry, ini super heat steam, yang ini super heat steam. Ini baru saturated ya, saturated steam. Yang ini juga sama, M sat steam. Nah, untuk menghitung deltanya kita perlu mencari ini entalpinya. Oke, kita buka yang saturated steam, ini dry saturated steam. Kita masukkan tekanannya 20 bar. Temperaturnya nggak perlu kita masukkan ya, karena saturated nanti di sini akan kebaca. Entalpinya ini ya. Oke. Nah, sekian nih. 2700 sekian. Kita copy, kita paste di sini. Nah, entalpinya lebih kecil. Berapa delta H-nya? Ini saturated steam dikurangi boiling fat water. Sekian kilojoule per kilogram. Berapa banyak steamnya yang diproduksi? Q dibagi delta H. 591,03 kilogram per menit. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan steam yang diproduksi itu tujuannya untuk pemanasan di proses yang tidak membutuhkan superheated steam, ya sudah, kita cukup di saturated steam, temperaturnya sekian, steam yang diproduksi akan lebih banyak. Itu. Nah, kalau kelasan di proses itu kapan pakai superheated, kapan pakai saturated, ya seharusnya sudah dibahas di perpindahan panas. Oke, mungkin itu ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita ini saya ubah lagi ke sini. Sebelum kita cukupkan ya, Bu Elma, atau ada tambahan? Tadi yang belum presensi ada? Ada ya, nanti sebentar. Jangan angkat tangan semua ya. Di absensi perkuliahan RA. Wah, tadi salah absensi yang RA ini. Yang RA malah absensi di minggu 10 ya. Saya lihat dulu.
Oke, saya stop ini dulu recordnya. Kemudian saya ke mana nih, ke presensi. Kemudian ke kuliah 11. Sini. Oke, dari RA yang tadi belum dipanggil, Angela ada? Hadir, Pak. Oke, Zulfikar, Hadir, Pak. Arif, Arif Putra, tidak ada. Kemudian Alia, Hadir, Pak. oke, Hairunisa, Hadir, Pak. Andika, nggak ada. Oke. Merdian, Hadir, Pak. hadir. Nadia, Hadir, Pak. Anissa, Mediana, Maaf, salah. Jadi saya izin dari meet-nya Bonita, Pak. ya, Arifino. Hadir, Pak. Oke, sudah ya, sudah semua. Bapak Elisia Janet hadir, Pak. Ya, sudah. Afifah Zahra hadir. Iya kan tadi sudah yang di awal ya. Coba dicek di siakatnya masing-masing ya, yang belum nanti bisa ini lagi konfirmasi. Itu tadi kelas RA ya. Nah, RB yang belum presensi, coba kita lihat RB. RB tadi minggu ke-11. Helena, Hadir, Pak. Rana Nur Afifah, nggak ada. Afdal, Hadir, Pak. oke. Ichvan, tidak ada. Sapna, Hadir, Pak. oke. Herlina, Yunita, Pak. Herlina Yunita, ya. Hadir. Rizky Surya, Rizky Surya hadir, Pak. oke, sudah ya, berarti 2 orang yang tidak hadir. Kita ke RC. Terakhir RC, sistem aktivitas, minggu ke-11. Yuda ada? Ada Vina Fadilah, nggak ada. Salsabila nggak ada. Ada Cici Azhari, Hadir, Pak. oke, Cici Azhari ada. Mahesa, Hadir, Pak. oke, berarti 3 ya yang kelas RC yang nggak hadir. Yuda, Vina, Salsabila, Muhtama. Oke, udah semua. Silakan dicek di siakatnya masing-masing. Zulfikar kelas RA, belum ya? Sudah, Pak, tadi, Pak. Oh, sudah kan? Sudah diturunkan ini ya, tangannya badannya. Ada yang mau tanyakan lagi sebelum kita akhiri? Atau Bu Elma ada tambahan? Iya, Cika dulu gimana? Mohon izin Bapak, kan yang minggu lalu kan kita kelas online ya Pak. Saya udah nge-scan Tugas. dan cuma di siakat saya tetap nggak ke-record Pak, tetap tidak masuk. Oh gitu. Nanti ini aja lah ya, yang ketika tugasnya sudah direkap semua, nanti yang mengumpulkan tugas itu yang dianggap masuk gitu aja ya. Baik Pak. Nah, nanti di akhir berarti kita lihat tugas-tugasnya, kemudian apa namanya, itu sebagai presensi gitu. Ada juga di recordnya sih sebenarnya, recordnya itu siapa yang hadir yang join. Itu aja nanti kami cek di recordnya lah ya, daripada harus satu-satu ini. Itu ada lagi Bu Elma, ada yang mau ditambahkan? Iya, Pak Hanif, saya mau menambahkan
sedikit terkait dengan ini ya, mohon untuk ketua kelas RA dan RB untuk mengisi materi yang disampaikan ya, karena baru ketua kelas RC nih yang sudah mengisi materi. Sampai Ya, minggu berapa, Bu Elma? 11 ya? Ya, sampai minggu Sampai- 11. Oke, yang minggu 11 mungkin nanti kita sesuaikan dulu ini ya, materinya ya, Bu Elma. Tadi Iya. kan kemarin kan kita sesuai ini RPS. Gitu ya. Untuk ketua RA siapa ini? Masih ingat nggak siapa? Alicia kalau nggak salah ya? Kan sih? Siapa tahu lupa. RA itu ya Alicia ya. Alicia. Yang RB itu ini kemarin ada perubahan ya. Karena kan yang RB yang tanda tangan di kontrak itu Hanif ya. Tapi Hanif kan pindah ke kelas RA. Karena kelasnya harus sesuai dengan jatah pembagian dari prodi. Nah, di sini sementara tak tunjuk sih Amedio. Gimana Amedio? Atau ada yang mau bersedia yang lain? Untuk RB. Gak apa-apa ya Amedio ya. Amedio masih hadir? Oke, Pak. Ah ya. Loh, kok yang jawab Rizky? Iya, Pak. Soalnya HP saya udah nggak ada baterai, Pak. Jadi saya sama Abi, Pak. Ya, ya, ya. Ya udah oke. Nanti diisi itu ya, apa yang diminta Bu Elma. Isinya cukup, udah ada catatan dosen, nanti teman-teman tinggal nyamain aja atau apa yang mau diceritakan juga boleh diceritakan apa yang disampaikan. Gitu ya. Ada lagi Bu Elma? Ya Pak Hanif, berarti untuk yang RC karena saya tadi baru cek masih pakai apa namanya disesuaikan sama punya saya kemarin, jadi nanti mohon sambil dicek secara berkala ya untuk yang ketua RC ya, karena akan diganti nih untuk yang minggu 11 berarti ini. Sesuai dengan update materi hari ini ya. Sudah Pak, gitu aja kalau dari saya. Oke, Tiara ada yang mau disampaikan untuk tugas-tugas yang sudah dikumpulkan? Tidak ada, Pak. Tidak ada yang aman ya? Oke, sudah dibalas. Oh ya, saya melihat ada beberapa komen dari Tiara. Gimana solusinya ditindaklanjuti atau enggak? Ada beberapa grafik-grafik yang tidak ada legendnya atau tidak bisa dibaca di situ. Betul, Pak. Itu lagi tahap pemeriksaan, jadi belum semuanya dikomentari. Oke, yang menerima komentar nanti dikonfirmasi. Oke, mungkin itu ya yang bisa kita kami sampaikan, saya dan Bu Elma ini. Untuk yang hari Kamis nanti kita akan kabari lagi, kita menunggu arahan dari Perferi bagaimana kuliah hari Kamis siang nanti yang kelas RA. Mungkin itu cukup dari kami. Selamat belajar. Nanti kita akan ketemu di kuis di UTS ya, di Sabtu, jangan lupa jam 2 siang. Ruangannya sudah saya share suratnya juga ya. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.